Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan langsung saja membahas part kedua dari anime yang berjudul Watashi no Shiawase Nakekon, dan inilah ceritanya. Terlihat baju yang dibeli Tuan Kudo sudah selesai dijahit. Beberapa baju mewah ini terlihat sangat cocok untuk Mio. Begitu juga dengan kimono yang bermotif bunga sakura ini. Sementara di tempat lain, Tuan Tatsuichi mulai menjalankan rencananya. Dia memancing emosionalnya Kaya untuk membenci Mio kembali. Dia menunjukkan betapa bahagianya Mio sekarang bersama Tuan Muda Kudo. Dan dia juga menunjukkan foto kebahagiaan Mio ini kepada Kaya, dan itu membuat Kaya sangat terkejut karena pria tampan yang dia temui tempo hari ternyata adalah calon suami kakak tirinya. Dia begitu emosi dan dengan begini dia akan membujuk ayahnya supaya membatalkan pernikahan Tuan Kudo dan juga Mio. Dan rencana Tuan Tatsuichi ini benar-benar berjalan lancar sesuai keinginannya. Sementara di tempat lain terlihat Mio sangat sibuk. Dia memasak cukup banyak hari ini karena dia akan mengundang Tuan Godo untuk makan bersama mereka nanti. Ini dia lakukan sebagai bentuk terima kasihnya karena telah meluangkan waktunya untuk mengantar Hana kemarin sore. Sementara di tempat lain, Tuan Godo dan juga Tuan Kudo sudah dalam perjalanan pulang. Begitu sampai ke rumah, Tuan Kudo benar-benar sangat terpesona dengan kecantikan wajah Mio. Apalagi dia benar-benar sangat ayu saat menggunakan baju kimono motif bunga sakura ini. Dan rupanya juga kebahagiaan Mio ini sudah dipantau oleh Kaya melalui mata rohnya. Dia benar-benar sangat kesal karena kakak tirinya ini lebih bahagia dibandingkan dengan dirinya. Di tempat lain, pesta makan-makan ini masih berlangsung di kediaman Tuan Kudo. Masakan Mio sangat enak dan itu membuat Godo tak tahan ingin melahap semua makanan ini. Mio benar-benar berterima kasih kepada Godo karena telah meluangkan waktunya kemarin untuk mengantar Hana. Dan apa yang dilakukan oleh Mio ini benar-benar membuat Godo terharu. Dia pun berkata lebih baik Mio meninggalkan Kudo yang jahat itu dan menikah saja dengannya. Mendengar candaan Godo ini membuat Tuan Kudo sangat kesal dan cemburu. Dan setelah banyak minum malam ini, si Godo pun jadi teler dan dia langsung saja dipesankan taksi oleh Tuan Kudo. Nah, di sini Tuan Kudo pun langsung saja bertanya apakah Mio sudah mendapatkan keinginannya. Iya, Mio pun menjawab iya. Dia sangat berterima kasih kepada Tuan Kudo karena telah membantunya. Sementara di tempat lain, Kaya terus saja mendesak ayahnya untuk membatalkan pertunangan Mio dan juga Tuan Kudo. Karena yang layak untuk menikah dengan Tuan Kudo adalah dirinya, tetapi tetap saja ayahnya tak ambil pusing karena lebih baik Kaya belajar untuk menjadi istri yang baik untuk Koji. Karena membujuk ayahnya gagal, di sini Kaya mulai mempengaruhi Koji. Karena dia tahu kalau Koji masih memikirkan Mio. Sementara di tempat lain, Mio terus saja bermimpi buruk dan itu langsung disadari oleh Tuan Kudo. Tuan Kudo sangat khawatir kepada Mio. Dia merasakan masih ada tersisa kemampuan supranatural di tubuh Mio. Tetapi anehnya tidak ada tanda-tanda pembatas demit yang rusak di rumahnya. Dan dia langsung saja membangunkan Mio karena Mio terus saja bermimpi buruk. Keesokan harinya Koji menemui ayahnya dan ternyata di sana juga sudah ada Kaya. Kaya ingin bertukar tunangan dengan kakaknya dan itu juga sudah disetujui oleh Tuan Tatsuichi. Sementara di tempat lain, Mio sangat bersemangat untuk memasak makan siang untuk calon suaminya. Dia menggunakan baju kimono yang cantik serta tas yang senada. Tetapi dia malah lupa membawa jimat yang diberikan oleh Tuan Kudo. Di sini dia pun sudah sampai ke tempat kerja calon suaminya. Dia juga langsung saja memberikan makan siang ini kepada calon suaminya. Dan setelah itu dia langsung saja pergi dari sana. Dan Tuan Kudo juga berpesan kepada Mio untuk tetap berhati-hati di jalan pulang nanti. Dan sekarang mereka pun cepat-cepat bergegas pulang ke rumah karena Mio juga lupa membawa jimat pelindungnya. Dan tidak berapa lama sebuah mobil pun datang mencegat Mio.
Mereka menculik dan membius Mio, dan itu dilihat oleh Yuri. Sementara di tempat lain, Koji masih sangat kesal dengan Kaya dan ayahnya ini. Apa yang ingin mereka lakukan kepada Mio? Apakah mereka masih tidak puas menyakiti Mio terus-menerus? Tetapi si Kaya tetap berkeras hati untuk bertukar tunangan dengan kakak tirinya. Itu benar-benar membuat Koji amat sangat kesal. Terlebih lagi ternyata selama ini ayahnya memang sengaja mengabaikan perlakuan keluarga Saimori kepada Mio demi kepentingannya. Amarah Koji benar-benar tak bisa terbendung lagi, tetapi kekuatannya juga sama sekali tidak sebanding dengan ayahnya. Dan itu membuat dia tak bisa bergerak karena diikat oleh ayahnya. Dan setelah itu ayahnya pun langsung saja pergi dari sana. Dan untuk ikatan Koji sendiri berhasil dilepaskan oleh kakak sulungnya. Dan di sini Koji akan melakukan sesuatu yang berguna untuk membantu Mio. Dia langsung saja menemui Tuan Kudo dan memberitahu Tuan Kudo di mana Mio berada. Di tempat lain, Mio sekarang sudah sadar dari pingsannya. Di sini dia diikat oleh Kaya dan juga ibu tirinya. Mereka adalah orang-orang terkutuk yang selalu tidak puas dengan apa yang mereka punya. Mereka terus saja menyiksa dan memaksa Mio supaya Mio mau menolak lamaran dari Tuan Kudo. Dan Kaya juga terus saja mengancam Mio dengan sebuah benda tajam agar Mio takut dan menuruti keinginan mereka. Dan dia juga tak segan-segan merusak baju kimono Mio. Tetapi kali ini Mio tidak akan seperti dirinya yang dulu, yang lemah dan menuruti semua kemauan Kaya. Sekarang dia ingin mempertahankan apa yang berharga untuknya. Dan dia tidak akan melepaskan Tuan Kudo begitu saja. Tentu saja itu berisiko buruk untuk Mio, karena semakin dia mempertahankan Tuan Kudo, maka semakin tersiksa juga dirinya. Sedangkan Tuan Kudo sendiri sekarang dia sudah dalam perjalanan ke tempat keluarga Saimori. Dan sekarang dia pun telah tiba di kediaman keluarga Saimori. Dan karena pintunya tidak bisa dibuka, akhirnya Tuan Kudo terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membuka paksa gerbang keluarga Saimori. Dan di sini keluarlah ayahnya Mio. Ternyata dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Soal Mio disekap dia juga tidak tahu. Dan dalang dibalik semua ini adalah si Tuan Tatsuichi ini. Dia tak akan membiarkan Kudo membawa Mio begitu saja. Karena saat ini Mio adalah milik keluarga Tatsuichi. Kudo tak peduli, dia akan terus maju untuk menemukan keberadaan Mio. Dan di sini Tuan Tatsuichi meminta ayah Mio untuk menahan Kudo kalau dia tak mau rumahnya rata dengan tanah. Tetapi itu percuma saja karena kekuatan mereka tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Kudo. Cukup dengan satu serangan saja ayah Koji berhasil Kudo singkirkan. Kekuatan mereka ibarat kata langit dan bumi, sangat jauh perbedaannya. Dan mungkin ini adalah kekuatan supranatural terkuat pada masa ini. Sedangkan di gudang, Kaya dan ibunya terus saja menyiksa Mio tanpa belas kasihan. Dan di luar gudang, ayah Koji sama sekali tidak mau menyerah. Kali ini dia menyerang Tuan Kudo dengan kekuatan apinya, yang dimana kekuatan ini langsung saja membakar rumah kediaman keluarga Saimori. Dan karena sudah keterlaluan, jadi di sini Tuan Kudo langsung saja mengeluarkan kekuatannya dan itu membuat Tuan Tatsuichi langsung pingsan di tempat. Dan di saat Mio hampir saja kehilangan nyawanya, di sini Tuan Kudo pun datang tepat waktu. Dia amat sangat khawatir melihat Mio diperlakukan kejam oleh saudara dan ibu tirinya. Dan di sini ibunya Kaya baru menyadari apa yang telah terjadi di luar gudang ini. Dia melihat rumah mereka sekarang sudah terbakar habis. Tidak ada satupun yang tersisa. Dan di sini Tuan Kudo masih tidak habis pikir. Apa yang membuat Kaya begitu tega menyiksa orang yang tak berdaya seperti Mio? Dan bukannya mengakui kesalahannya, Kaya malah membela dirinya kalau dia tidak salah. Dia hanya meluruskan kesalahan saja. Kakaknya tak memiliki mata roh. Dia juga tak punya kekuatan supranatural. Dan menerima dia menjadi bagian dari keluarga Kudo adalah kesalahan besar. Di sini Tuan Kudo benar-benar sangat kesal. Dia muak dengan kesombongan Kaya. Walau dunia terbalik pun dia tak akan pernah memilih wanita sombong seperti Kaya untuk menjadi pendampingnya. Dan itu langsung saja membuat Kaya terdiam membisu. Dan karena rumah mereka sudah rata dengan api, jadi di sini Koji langsung saja mengajak Kaya untuk segera mengungsi. Ternyata di balik kejadian mengenaskan ini ada satu orang petinggi yang tidak menginginkan keluarga Kudo menikahi gadis dari keluarga Usuba. Dan dia juga akan mengutus satu orang kepercayaannya untuk menyelesaikan masalah ini.
Dan bencana besar mungkin akan menerpa Mio dan Tuan Kudo kembali. Sementara di tempat lain, Mio kini telah sadar dari pingsannya. Tubuhnya begitu lemah dengan beberapa luka lebam di tubuhnya. Dia juga meminta maaf kepada Tuan Kudo atas keteledorannya. Dan dia juga sangat berterima kasih untuk semuanya. Dan di sini si Yuri juga begitu sangat menyesali perbuatannya karena kurang gercep menjaga Mio. Dia mungkin tak akan bisa memaafkan dirinya jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Mio. Dan di sini Mio juga sangat khawatir kepada keluarga Saimori karena dia tahu kalau keluarga Saimori saat ini tak mempunyai rumah lagi. Dan di sini si Tuan Kudo langsung saja memberitahu Mio berita tentang keluarganya ini. Ibu tiri dan ayahnya sekarang tinggal di villa mereka yang ada di desa. Sedangkan Kaya dia akan dikirim ke keluarga yang cukup tegas untuk menjadi seorang pelayan. Dan dari penjelasan Tuan Kudo ini, Mio langsung saja meminta Tuan Kudo untuk mengantarnya ke kediaman keluarga Saimori. Di sini dia hanya ingin pergi melihat pohon sakura peninggalan ibunya. Dia mendapat mimpi kalau ibunya memanggilnya ke sini. Dan saat pohon sakura ini disentuh, Mio langsung saja merasakan kekuatan yang luar biasa dari pohon ini. Dan sepertinya segel kekuatan Mio ini telah dibuka oleh sang almarhum ibunya. Ya, tidak mungkin saja kalau seorang keturunan Usuba tidak mempunyai kekuatan supranatural. Dan setelah itu mereka pun langsung kembali pulang saja. Dan di sini Tuan Kudo pun memberitahu Mio kalau secepatnya Mio pasti akan dikenalkan ke ayah dan ibunya Tuan Kudo. Karena mereka secepat mungkin akan menikah. Mio merasa deg-degan dan kurang percaya diri. Lamaran dari keluarga Kudo pasti ditunjukkan ke Kaya, tetapi malah dia yang menjadi calon istri Tuan Kudo. Tetapi menurut Kudo, jikapun itu terjadi, tanpa ragu-ragu dia akan menolak perjodohan itu. Dan di sini mereka pun tak sengaja bertemu dengan Koji. Koji pun meminta izin kepada Kudo untuk berbicara kepada Mio dan Kudo mengizinkannya. Di sini Mio sangat berterima kasih kepada Koji atas bantuannya kemarin. Dan di sini Koji juga memberitahu Mio kalau dia sudah memutuskan untuk meninggalkan kota ini. Dia ingin kembali ke kota lama dan berlatih kembali. Dia sadar kalau dia masih kurang kuat. Dia ingin menjadi orang yang berguna dan dia juga berharap kalau Kaya bisa melakukan yang terbaik di tempat dia bekerja sebagai pelayan. Dan setelah mengatakan itu, mereka pun langsung berpisah. Seiring berjalannya waktu, Tuan Kudo dan Mio sekarang telah bertunangan dengan cara yang sederhana. Mereka hanya perlu menuliskan nama di formulir dan sekarang mereka resmi bertunangan dengan disaksikan oleh Yuri. Dan karena sebentar lagi Mio akan menikah dengan Tuan Kudo, dia ingin menjadi istri yang layak untuk Tuan Kudo. Dia ingin belajar menjadi istri yang layak dan dia akan mencari gurunya sendiri. Tak banyak yang bisa Kudo katakan selain menyetujui permintaan Mio ini. Dan dia juga punya guru yang baik untuk Mio. Ia itu orang yang terlalu banyak mempunyai waktu luang. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah kakak kandung Kudo. Mulai sekarang dia yang akan menjadi guru untuk Mio. Dia akan menjadikan Mio istri yang sempurna untuk Kudo, adik kesayangannya ini. Di sini Mio akan belajar menjadi istri yang baik untuk Tuan Kudo, sementara di luar Kudo terus saja mengawasi dan menjaga Mio dari kakaknya ini. Di sini Mio sangat senang, dia tak menyangka kalau kakak dari calon suaminya mau mengajarkan seseorang sepertinya. Dan dia merasa sangat terhormat sekali. Dan karena sikap polos Mio ini membuat Hazuki terharu dan ingin sekali membawa Mio pulang saja. Tetapi tetap saja Kudo tidak menyetujuinya. Iya, kalau begitu Hazuki akan mengajarkan Mio saja. Dan mungkin mereka akan mempunyai target mulai sekarang, di mana 2 bulan lagi akan ada pesta undangan. Dan Hazuki ingin Mio ikut dengan dirinya dan Kudo. Iya, pesta ini bukan pesta yang besar, ini hanyalah pesta semacam pertemuan sosialita biasa. Iya, di sini Mio agak gugup, tetapi dia akan berusaha untuk mencobanya. Dia sangat ingin menjadi istri yang layak untuk suaminya ini. Malam harinya entah mengapa Kudo merasakan kekuatan supranatural di rumahnya. Dia langsung saja memeriksa Mio dan di sana terlihat Mio sedang tertidur dan bermimpi buruk. Dia merasa segel rumahnya tidak rusak sama sekali dan dapat disimpulkan kalau yang melakukan ini adalah keluarga Usuba. Karena hanya kekuatan supranatural Usuba saja yang dapat melakukan semua ini. Sementara di tempat lain terlihat beberapa orang sedang melakukan ritual pembangkitan arwah di sebuah makam. Entah apa maksudnya, kita lanjut saja.
Di hari berikutnya, kota sangat gempar dengan pembongkaran makam yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui. Dan di sini Tuan Kudo, kaptennya beserta anak tertuanya Tuan Tatsuichi langsung saja dipanggil oleh Pangeran Takahito. Dia akan memberitahu beberapa wahyu yang telah dia dapat. Dia meminta semua orang untuk berhati-hati karena perang sudah dekat dengan mereka. Dan mungkin juga akan ada yang kehilangan nyawa atas kejadian ini. Dan makhluk-makhluk goib itu mungkin akan mulai mendekati kekaisaran. Dan dia juga akan menginfokan lagi jika nantinya dia mendapatkan wahyu lagi. Dan di sini dia juga memperingati Kudo yang sudah bertunangan ini. Mungkin saja nantinya tunangan Kudo akan banyak mengalami kesulitan. Dan dia harap Kudo bisa menjaganya baik-baik. Sementara di tempat lain, Mio sangat antusias belajar untuk menjadi istri yang layak untuk Kudo. Semua dia pelajari dari Hazuki, kakak Kudo ini. Walaupun agak sulit, tetapi dia sama sekali tidak menyerah. Sementara Kudo sendiri, dia masih saja memikirkan omongannya Pangeran Takahito. Terlebih lagi, dia sangat tahu kalau di darah Mio ada keturunan keluarga Usuba. Kudo sibuk dengan kasus pembongkaran makam, sedangkan Mio juga sangat sibuk belajar menjadi istri yang layak untuk Kudo. Dia juga mulai semakin dekat dengan kakaknya Kudo, mungkin karena mereka sering bersama. Sementara itu, Kudo juga terus saja mencari keberadaan keluarga Usuba yang lain. Mungkin saja dia bisa mendapatkan petunjuk untuk menyelamatkan Mio. Dan dia juga akan terus mencari tahu penyebab mimpi buruk Mio setiap malamnya. Apakah ini ada hubungannya dengan keluarga Usuba? Hari semakin hari Mio berlatih, dia juga sudah menunjukkan kemajuannya. Dan dia akan berusaha keras lagi untuk menjadi istri yang baik untuk Kudo. Sementara di tempat lain, Kudo kedatangan tamu dari Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran. Dan orang ini adalah Arata Tsuruiki. Di sini dia akan memberitahu informasi makam yang dibongkar kepada Tuan Kudo. Motifnya masih diselidiki, tetapi mereka menemukan beberapa orang pingsan di dekat makam itu. Dan sejauh ini masih sekitar 20 makhluk goib yang berhasil ditangkap. Tetapi terlepas dari masalah ini, Arata sepertinya diam-diam mencari tahu latar belakangnya si Tuan Kudo. Dia juga tahu kalau Tuan Kudo memiliki pasangan. Dan setelah menyampaikan beberapa informasi ini, Arata pun langsung pamit pulang saja. Malam harinya, Kudo dan anak buahnya pergi ke lokasi kejadian makam dibongkar. Dan di sini mereka juga melihat beberapa orang yang keadaannya sangat di luar nurul. Anak tertua Tuan Tatsuichi ini mencoba untuk mencabut kutukan dari makhluk goib ini. Tetapi kekuatannya tidak begitu mampu menangani masalah ini. Sedangkan Tuan Kudo, dia juga mulai diserang oleh makhluk goib ini. Tetapi untung saja dia bisa melawan makhluk goib ini dengan kekuatannya. Dan di keesokan harinya terlihat Mio, Hazuki, dan Yuri sedang jalan-jalan ke kota. Tetapi Mio terlihat sangat kelelahan. Mungkin karena dia terlalu memaksakan dirinya untuk belajar. Sampai-sampai dia pun tidak sadar kalau dia hampir pingsan. Tetapi untung saja dia diselamatkan oleh Arata yang tiba-tiba muncul. Nah teman-teman, itu tadi adalah part kedua dari anime yang berjudul Watashi no Shiawase Nakekon. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan untuk part terakhirnya akan segera menyusul. Bye bye.